Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi tentang pemasangan AC split atau kalau di Daikin disebut RA ya, Residential Air. Nah, ini minggu lalu kita sudah belajar tentang pekerjaan pemipaan. Nah, sekarang kita masuk ke pekerjaan kabel. Pekerjaan kabel di sini ada dua jenis kabel ya. Kabel power dan kabel kontrol. Kabel power itu adalah yang ke steker ke sumber listrik. Di unit AC itu ada dua jenis. Ada yang kabel powernya terletak di outdoor ya. Kemudian nanti ada juga yang di indoor. Nah, di sini bisa kita lihat yang perlu diperhatikan adalah satu, ukuran kabel ya. Untuk ukuran kabel kontrol itu minimal ukuran 1,5 mm atau lebih juga lebih baik. Ini outdoor, ini indoor. Penyambungannya bisa dilihat yang satu nanti misalnya ini merah ketemu satu lagi. Jadi nanti ada soketnya yang pemasangan kabel 2 ke 2, 3 ke 3, dan grounding ke grounding. Di unit tertentu misalnya inverter untuk grounding ini harus dipasang meskipun di listrik kita tidak ada groundingnya. Karena tidak akan bisa nyala kalau tidak terpasang. Jadi kalau tidak terkonek antara indoor dan outdoor semua, terutama di unit Daikin inverter yang ada di lab kita, itu dia tidak bisa nyala. Kemudian ini kabel power. Kabel power diusahakan minimal 2,5 mm atau lebih. Ya. Kemudian pastikan ada groundingnya menggunakan safety breaker. Safety breaker itu misalnya MCB di sana. Ya. Kemudian ada breaker grounding. Ya, ini kalau untuk residensial sih jarang dipakai ya. Yang pasti ada MCB-nya. Nah, lanjut. Nah, di sini unit yang kabel powernya ada di bagian indoor. Jadi, colokannya atau yang ke listriknya itu kalau yang unit yang tadi itu di outdoor masangnya. Nah, kalau yang unit tertentu itu ada yang di indoor. Untuk AC merek lain itu yang non inverter kebanyakan masih ada di indoor. Biasanya di dekat indoor di sana ada steker ya, ada steker sama stop kontak. Sama untuk pemasangannya, tetap untuk kabel power ukurannya 2,5 sebaiknya atau lebih bagus, apalagi untuk yang kapasitas AC-nya lebih besar. Kemudian menggunakan safety breaker dan breaker grounding. Kabel kontrolnya juga sama pakaiannya. Nah, untuk pekerjaan kabel ini yang penting, usahakan menggunakan skun ya. Jadi ujungnya menggunakan skun, yang ini nanti akan dibaut. Kemudian skunnya menggunakan tang crimping, jadi bukan tang lancip misalnya. Ini yang baik. Jadi ini bentuk crimpingnya seperti ini, dua kabel. Nah, ini yang bagus pemasangannya, ini yang tidak tepat. Ini baut ya. Jadi kalau di salah satu sisi nggak tepat, atau yang sini ini lebih besar dan lebih kecil juga nggak bagus. Nah, untuk pekerjaan kabel yang menggunakan crimping skun itu kan ada dua. Yang ada yang menggunakan isolasi. Ini isolasi ya, isolasi itu karet lah. Nah, ini skunnya yang tidak menggunakan isolasi atau terminal skunnya telanjang. Tang crimpingnya pun juga berbeda. Saat tang crimping yang non insulasi atau tidak ada isolasinya, dia titiknya nanti satu ya, titiknya satu, jepitannya itu satu nanti, tunggal. Nah, saat yang ada insulasinya dia nanti dua. Jadi di sini rahangnya nanti ada dua, tang crimpingnya. Ini perlu diperhatikan. Kalaupun nanti tidak menggunakan skun, yang baik adalah pemasangannya kabelnya nanti dibikin mata itik atau dibikin lengkungan ya. Nah, ini yang benar, hasil pemasangan skunnya, ini yang kurang tepat.
Jadi ini dia menggunakan tang gerimping yang tunggal, ya, tang gerimping yang ini tadi dipakai di yang insulasi, jadinya penyok seperti ini. Kalau ini kan rapi, dan dia akan lebih aman. Ingat saat ini dia penyok, terluka, nanti bisa ada arus bocor di sana, atau bisa nanti nggak safety. Ya, ini yang tepat seperti ini. Kalau ini yang skun yang tanpa insulasi, yang ini yang menggunakan insulasi. Yang menggunakan insulasi ada 2 titik di sini. Oke, baik. Nah, kita masuk ke perkenalan alat-alat yang digunakan untuk pemasangan. Ini alat untuk flaring ya. Ini alat flaring sendiri. Mungkin tidak semua pernah menggunakan alat yang seperti ini. Ini alat flaringnya ada torsinya, jadi kita hanya muter searah. Kita putar searah, tidak perlu bolak-balik. Dan itu nanti akan ada bunyi tek saat torsinya sudah cukup ya. Kemudian ini pemotong pipa. Ini kikir untuk menghaluskan pipa atau bisa menggunakan reamer. Nah, ini untuk mengukur hasil flaring. Saat nanti kita di prinsipal misalnya di suatu perusahaan, Daikin, atau kita lomba kompetensi siswa, itu biasanya diukur menggunakan seperti ini, flaringannya. Kemudian alat untuk instalasinya ini kunci torsi ya. Nanti ini digantikan menggunakan kunci pas bisa, tapi kalau menggunakan kunci torsi lebih bagus, artinya kencangnya itu bisa pas nanti. Saat dia kencang, dia akan mengeluarkan bunyi tek. Nah, itu udah nggak usah dilanjutin lagi. Berarti resiko untuk flaringan pecah, kemudian pipa penyok, itu lebih sedikit. Memang untuk harga kunci torsi ini cukup tinggi ya. Ini kunci pas, kemudian water pass, ini wajib saat kita memasang bracket biar nggak miring. Kemudian kunci Inggris, stripper kabel, atau pengupas kabel, kemudian ada tang crimping tadi. Nah, ini yang berhubungan dengan alat yang berhubungan dengan refrigeran. Ya, kalau tadi alat untuk flaring, ini alat untuk instalasinya, ini alat yang berhubungan dengan refrigeran. Yang pertama manifold gauge, ini nanti dijelaskan untuk beda refrigeran bagaimana untuk manifoldnya. Ini charging valve agar aman, ya. Jadi nanti manifold itu tidak langsung masuk ke bagian suction atau discharge yang ada di unit, tapi masuk dulu ke bagian sini. Jadi ini dipasang di suction. Ini ada kerannya. Saat kerannya belum dibuka berarti nanti nggak ke sini. Artinya aman. Tidak resiko untuk kecelakaan kerja karena tangan terkena refrigeran yang kejos itu sedikit. Pompa vakum umum, kemudian timbangan digital. Di sini ada tabung refrigeran. Ini pendeteksi kebocoran. Ini ada yang menggunakan leak detector yang digital, yang di sini menggunakan spray atau busa ya. Kalau kita paling menggunakan air sabun. Ini termometer digital. Bentuknya seperti ini nanti bisa ditempelkan di pipa. Nah, ini yang sangat penting ya. Bisa dilihat di sini toolsnya, alatnya di bawah. Yang kemudian ini adalah jenis refrigerannya. Ada R32, R410, R22. Ini sangat penting ya. Jadi untuk unit-unit tertentu, alat itu tidak boleh digunakan bersamaan. Misalnya di manifold gauge. Alat manifold gauge untuk R32 dan R410 itu sama manifoldnya. Nanti di ujung selangnya pun ukurannya sama. Nah, akan berbeda dengan yang R22. R22 dia lebih kecil. Selain itu, kenapa dibuat berbeda? Karena jenis olinya berbeda. Antara R32, R410 itu masih sama, tapi nanti dengan R22 itu berbeda. Saat menggunakan satu manifold, atau satu selang manifold juga sama ya, sekalian dibahas. Selang manifold juga ini bisa digunakan bersamaan. Untuk R32, R410. Tapi untuk R22 tidak boleh digunakan bersamaan. Ini terkait apa? Salah satunya mengenai oli. Olinya jelas berbeda. Saat nanti bercampur, olinya masih tertinggal di selang atau di manifold, masuk ke sistem. Itu yang akan mengakibatkan sistem lama-kelamaan cepat rusak. Kemudian pemotong pipa.
Untuk pemotong pipa itu masih sama. Jadi nanti kalau kita gunakan misalnya untuk pemasangan AC R32, R410, kemudian kita mau pakai untuk masang R22, masih bisa digunakan. Pemotong pipa sama. Flaring tool itu yang sama R32, R410. Untuk R22 bisa sama dengan catatan nanti ukuran ketebalan pipanya berapa. Ya, karena untuk yang sering terjadi yang kita temukan yang alat-alat pada umumnya itu nanti kan itu seringnya untuk R22. Saat nanti di R32 dan R410 biasanya resiko untuk pecahnya lebih tinggi karena ketebalan pipa pun kan berbeda ya. R32 dan R410 itu ketebalan pipa tembaganya dia lebih tebal dibandingkan R22. R22 masih di angka 0,5, masih cukup bagus, tapi kalau untuk R32, R410 sebaiknya di atas 0,5. Bahkan untuk unit Daikin disarankan untuk 0,8, itu sangat tebal. Kemudian kunci torsi itu berbeda, jelas karena apa? Ukuran nutnya juga berbeda. Ya, ukuran nutnya beda antara unit R32, R410 dengan R22 itu berbeda. Timbangan masih sama, bender pipa atau pembengkok pipa sama ya. Kemudian pompa vakum sama. Kemudian tabung refrigeran. Nah, ini untuk R32 dan R410 itu sama ya. Sebenarnya bisa digunakan. Yang berbeda dengan R22. Kalau R22 diisi refrigeran R32 atau R410, dia bisa nggak kuat itu karena ketebalannya juga berbeda. Ingat, tekanan R32 dan R410 berbeda jauh dengan R22. Selanjutnya, alat tes kebocoran sama. Ya, ini yang penting. Nah, nanti silahkan tugasnya kalian mencatat tools apa yang digunakan, kemudian penting untuk mencatat tabel ini ya. Mana yang bisa digunakan bersamaan dan tidak. Ingat bahwa di sekolah atau di dunia pendidikan kita praktek atau kita mengerjakan pekerjaan itu sesuai dengan standar peralatan yang sudah ditentukan dan peralatan yang benar. Jangan dibandingkan dengan pekerjaan yang mohon maaf dilakukan oleh teknisi yang mungkin background pendidikannya atau tidak pernah ikut pelatihan. Jangan sampai ada kata-kata, Pak, itu ada teknisi yang dia alat flaringnya nggak pakai alat flaring, cuma pakai obeng misalnya dibikin lebar gitu. Itu bisa aja, Pak. Ya, itu bisa, tapi itu akan mengabaikan satu keselamatan kerja. Kemudian yang kedua akan unit itu sendiri nanti dalam maintenance-nya atau tingkat kerusakannya akan berbeda. Ya, ingat di dunia pendidikan kita lakukan sesuai dengan standar. Dan itu akan menjamin unit berfungsi dengan baik dengan rentang waktu yang lebih lama. Saat kita menggunakan alat yang baik, mungkin kita unit itu bisa bertahan sampai 5 tahun, 10 tahun, sesuai garansi pabrik. Tetapi saat kita tidak menggunakan alat yang tepat, bisa saja nanti di usia 2 atau 3 tahun unit itu sudah memerlukan maintenance yang berat atau bahkan rusak total. Ya, makanya pabrikan dia akan memberikan garansi itu jika pengerjaannya sesuai dengan standar yang dia keluarkan. Apabila pemasangan tidak mengikuti standar pabrikan, misalnya Daikin, itu biasanya garansinya akan hilang. Dan itu ada tertempel di unitnya dan di kartu garansinya. Oke, baik. Sekian untuk materi hari ini. Silahkan tugasnya dicatat ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.